Sabar, telaten, mesti panen. Sabar, telaten, mesti panen. Wah, nanti tak buat cuplikan. Sabar, telaten, mesti panen. Coba diulang sing muarmu. Wong tani kudu sabar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat Bocah Belajar Tani. Di kesempatan pagi hari ini yang terik ini, saya akan update tentang tanaman bawang merah milik saya di usia 5 HST yang untuk tajuk GY dan 4 HST milik saya sendiri benihnya. Jadi memang terlihat jelas guys, sedikit kita kabarkan pertumbuhannya itu sangat berbeda jauh. Dari segi pertumbuhan akar dan tunasnya itu jauh sekali dengan yang tajuk GY milik saya. Lebih bagus yang tajuk GY. Itu selain pertumbuhan akar, pertumbuhan untuk tunasnya juga serempak. Jadi nanti sedikit kita akan bahas kenapa benih itu tidak sembarangan, tidak serta-merta semua bawang merah bisa dibuat benih. Kita akan kupas di sini, dan sebelumnya saya perkenalkan, ini Mas Roni. Mas Roni ini juga petani bawang merah. Beliau untuk periode tanam kali ini beliau yang menemani mulai dari olah lahan nanti sampai panen. Karena sesuai janji kita akan, kalau ada teman-teman yang pengen belajar sharing bareng, saya siapkan tempat. Yang penting rajin guys. Mulai dari olah lahan sampai panen nanti bisa ikut langsung di sini. Setiap apapun kegiatannya bisa ikut langsung, tidak mengurangi kegiatan hari-hari mencari nafkah. Di pagi ke sini, nanti sore ke sini, seperti itu. Dan beliau ini termasuk petani bawang merah juga beriringan dengan saya tanamnya, sekitar 2019-an Mas ya? Ya. Ini biar nanti dijelaskan. Metode saya itu terlihat memang untuk kali ini lebih ribet guys. Tapi untuk perawatannya nanti setelah ditanam ini semoga akan lebih gampang. Karena kita metodenya sudah dihabiskan pada sesi olah lahan. Untuk perawatannya semoga saja mudah. Jadi buat Mas Roni, nih dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, dan di sini tuh ngapain tujuannya? Ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni, alamat Widang. Satu kecamatan dengan Satu saya. kecamatan. Terus tujuannya ke sini Mas? Tujuannya di sini? Tujuannya ke sini kuliah Mas. Kuliah, saya bukan dosen Mas. Sekolah. Tujuannya ke sini sekolah, memperdalam ilmu. Tentang Ilmu apa Mas? Tentang bawang Mas. Oh, tentang sabar Mas. Olah lahannya sabar. Jadi seperti apa Mas? Biasanya Mas Roni kalau lahan seperti apa? Dicangkul, rotari, langsung tanam gitu aja? Cangkul, tanam, naikkan lumpur. Cuman begitu? Iya. Terus di sini 1 bulan lebih? Di sini hampir 2 bulan olah lahannya. Kita maksimalkan di olah lahan. Oke guys. Jadi Mas Roni ini sengaja, kenapa saya bikin sesi olah lahan itu lama dan benar-benar menghabiskan tenaga, itu karena saya ada yang ingin belajar. Jadi kalau orang mau belajar itu kita porsikan dari yang terendah. Kita tidak mau setting dari tengah-tengah. Jadi walaupun beliaunya itu sudah pernah ngalami atau melakukan hal itu, kita mulai dari awal, dari nol, sama-sama berdua kita dari nol. Dan jangan salah guys, saya bukan cuma nyuruh. Di sini beliau tugasnya belajar. Sedangkan saya pemilik lahan. Jadi porsinya harus tetap lebih banyak saya sebenarnya yang kerja.
Dan beliau juga di sini ikut ini bukan gratis. Beliau di sini juga punya tanaman, guys. Jadi beliau di sini punya tanaman yang beliau rawat bareng dengan saya. Jadi kita kasih tempat supaya beliau juga punya tanaman di sini. Beliau tanam bareng saya, walaupun nanti pupuk dan obat-obatannya bareng, tapi kita porsikan buat beliau. Ganti ini tenaga, guys. Jadi belajar tapi juga ada hasil. Seperti itu. Jadi kita belajarnya dari nol. Ini kita berdua belajar dari nol. Ilmunya beliau yang awalnya tanam seperti apa dan ilmunya saya yang kita pakai tiap hari itu seperti apa, kita kolaborasikan pada sesi olah lahan ini. Jadi saya jelaskan sedikit olah lahan ini. Saya agak boros di dekomposer dikarenakan ini, kan. Tanah itu waktu saya olah lahan pencangkulan awal itu kondisinya sangat basah, sering hujan terus. Jadi kita cangkul itu lengket, dia besar-besar, guys. Memang berunggah tapi dia masih lengket besar-besar. Nah, untuk mensiasati agar si tanah ini cepat gembur, itu saya lakukan penggunaan dekomposer. Selain kita mengisi jamur antagonis pada lahan kita juga men-setting agar tanah itu cepat keras dan gembur. Kerasnya itu kalau tanah itu yang bagus, kerasnya kering, bukan kerasnya basah. Kalau kerasnya kering itu kita siram air dia langsung pecah. Jadinya nek sini ngatain pero, Mas ya. Pero. Kepiar, Mas. Kepiar seperti itu. Kemudian ini yang dari tajuk GYS hari ini sudah bior semuanya, tumbuh sekitar 1-2 cm. Hampir 99,1%. Itu yang bukan 9,99 ya, 1. Masih ada yang belum, tapi itu sudah nampak kelihatan. Nah, sedangkan benih yang milik kita sendiri, ini yang hasil dari lahannya Mas Bos Roni. Ini 1 kuintal ini ditanam tumbuh juga. Ini baru 4 hari tumbuh juga, tapi karena benihnya kacang goreng, jadi masih banyak yang belum tumbuh, belum kelihatan. Dari segi pertumbuhan tunasnya sudah nampak sekali antara besar dan kecil. Yang dari tajuk GY itu tunasnya besar-besar, yang milik kita kecil-kecil. Nah, penjelasannya kenapa kalau benih itu ndak sembarangan bawang itu bisa dibuat benih seperti ini. Setiap agroklimak lahan itu berbeda unsur. Sedangkan yang di Nganjuk Barat mulai Kecamatan Bagor, Wilangan dan Rejoso itu memang kontur tanahnya sangat cocok untuk benih. Untuk pembuatan benih, dan sudah terbukti berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Sedangkan lahan kita yang ada di sini notabene dan juga lahan dulur-dulur semua itu belum tentu bisa dibikin benih untuk panennya. Dari segi nanti panennya sebagus apapun, begitu disimpan 1 bulan banyak yang busuk. Terus nanti kalaupun sukses ndak busuk, saat ditanam biasanya itu tumbuhnya nggak rata. Tumbuhnya banyak yang nggak rata, jadi nggak bareng. Kalau itu sudah pun tumbuh, ditunggu tumbuh, tonase yang jelas jauh. Dan sudah membuktikan, Mas Roni? Sudah. Berapa kali? Jelas. Berkali-kali. Mas Roni ini juga sama seperti saya, sukanya uji coba. Kita itu sudah tahu kalau kita itu bakalan kalah dengan yang produk dari Nganjuk, tapi kita tetap coba. Ya sampai beberapa kali ya memang tidak bisa. Untuk jenis tajuk di tempat saya itu mau dibikin benih biar bagus juga sulit. Sulitnya bukan karena busuk atau karena apa, tapi tonase selalu kalah. Nggak tahu itu mungkin karena cuaca atau karena memang itu karakter. Jadi buat dulur semua, kita itu mending maksimalkan panenan kita supaya bagusnya itu sudah
di atas rata-rata, maksimalnya pokoknya. Cari yang maksimalnya. Kemudian kita jual sayur semua, sisanya buat beli benih. Nggak repot-repot, langsung kita tinggal tanam. Karena kita proses dari awal pembuatan benih atau pembikinan benih itu, kalau dikalkulasi sebenarnya hampir sama, guys. Dan kita sudah sering uji coba. Jadi sama saja. Itu dari awal kita proses tanamnya, kita sudah treatment khusus. Dari panennya kita treatment khusus. Dari penjemuran, dari pengikatan sampai nanti naik ke gantungan dan nunggu dormansi, itu biayanya juga nggak sedikit. Dan ternyata kalau kita hitung-hitung, sama mending kita beli benih dan langsung tanam. Kita nggak ada repot, ada busuk sudah dijamin dari sana disortir. Seperti itu dulur. Tapi saya juga tidak menyalahkan dulur-dulur yang bikin benih sendiri. Itu bentuk dari apresiasi petani karena bisa melakukan kesinambungan dalam bertani. Bisa tanam, bisa panen, bisa membuat benih. Itu yang bagus. Petani bagus. Tapi kalau dilihat dari sisi tonase, khususnya di wilayah saya ini, dengan benih yang dari tajuk, terutama tajuk GY, jauh. Mungkin dulur semua di mana-mana tempat itu mungkin juga belum pernah menganalisa tersebut. Karena taunya dibikin benih bisa hidup, tumbuh, dan panen. Tapi dari segi ukuran, tonase, dan lain sebagainya tidak pernah dijurnalkan. Bocah Belajar Tani hari ini mulai nyusun jurnal dari awal bersama beliau. Jadi bukan kita mau untuk kuliah, bro. Kita mau bikin jurnal itu untuk catatan kita berdua. Semoga nanti di lain waktu kita bisa buka untuk melihat sejarahnya dulu kita tanam itu seperti ini. Awalnya panennya seperti ini, perawatannya seperti ini. Jika kita menemukan cuaca yang seperti ini, kita akan coba lagi buka jurnal biar kita itu tidak salah mengambil langkah. Karena yang sudah kita alami itu adalah guru yang bermanfaat. Tuh pengalaman yang kita lalui itu sebagai guru, guys. Jadi jangan diabaikan. Baik lur, hari ini Bocah Belajar Tani juga ada si robot manusia lagi nyangkul bikin bedengan cabai. Kita tanamnya horti, bukan tanam padi. Jadi ya yang berhubungan dengan hortikultura lur. Oke lur, nanti kita akan sambung lagi video selanjutnya tentang sesi pembenihan. Dan ini kita lanjut sesi update tentang kualitas benih setelah ditanam. Judulnya kualitas benih setelah ditanam. Oke lur, saya akhiri. Oh, sebelumnya ada ucapan mas? Ucapan mas, kata-kata mas. Kata-kata. Sabar, telaten, mesti panen. Sabar, telaten, mesti panen. Wah, nanti tak buat cuplikan mas. Sabar, telaten, mesti panen. Coba diulang sing muarmu. Wong tani kudu sabar, telaten, panggah panen. Wong tani sabar, telaten, panggah panen. Oke, terima kasih buat dulur-dulurku di semua wilayah Indonesia yang bertani, khususnya pertanian bawang merah dan umumnya pertanian apapun. Saya ucapkan berbahagia. Juga semoga tanamannya sehat, panennya berlipat. Tidak untuk hanya makan ketupat, tapi bisa beli satenya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.